Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita iman, kesempatan, dan kesehatan hingga hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungi tentang ciri-ciri wanita ahli surga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang disampaikan menjadi penguat hati dan penambah keimanan bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Jangan lupa tuliskan komentar doa dan harapan terbaik Anda. Semoga menjadi kebaikan yang terus mengalir sebagai amal jariah. Semoga Allah membalas setiap dukungan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menyaksikan seseorang dipuji dan diagungkan karena kecantikan wajahnya, hartanya yang melimpah, atau kepandaiannya berbicara. Ia disanjung, dihormati, dan menjadi pusat perhatian manusia. Namun di sisi lain, ada pula wanita-wanita yang hidup dalam kesederhanaan. Tidak dikenal, tidak dipuji, bahkan terkadang dicela dan disalahpahami. Lalu siapakah yang sebenarnya mulia di sisi Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling dipuji manusia, tetapi yang paling dalam ketakwaannya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Betapa jelas ukuran kemuliaan menurut Allah berbeda dengan ukuran manusia. Maka, jangan heran jika ada seorang muslimah yang begitu menjaga kehormatannya, menutup auratnya dengan sempurna, menjaga lisannya, bersabar dalam rumah tangga, taat kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, namun hidupnya justru penuh ujian. Dicela karena hijrahnya, diremehkan karena kesederhanaannya, bahkan mungkin ditinggalkan karena mempertahankan prinsip keimanannya. Bisa jadi pada saat itulah Allah sedang mengangkat derajatnya. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157 bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Ujian bukan tanda kebencian. Justru seringkali ujian adalah tanda perhatian dan kasih sayang Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka baginya kemurkaan. Ibu dan bapak, kemuliaan di sisi Allah sering tersembunyi dari pandangan manusia. Seorang wanita yang sabar menahan air mata di sepertiga malam, yang berdoa dalam kesunyian, yang tetap taat meski tidak ada yang memuji, bisa jadi namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Sebagaimana Allah menyebut Maryam binti Imran dalam surah Ali Imran ayat 42 sebagai wanita yang dipilih dan disucikan di atas seluruh wanita di zamannya. Padahal kehidupannya penuh ujian, tuduhan, dan kesendirian. Maka jika hari ini ada muslimah yang merasa berjalan sendirian dalam ketaatan, merasa tidak dihargai, atau merasa lelah mempertahankan prinsip iman, ingatlah bahwa surga tidak diberikan kepada yang paling dipuji manusia. Surga diberikan kepada yang paling ikhlas dalam menjaga ketaatan. Karena manusia menilai apa yang tampak, tetapi Allah menilai hati, niat, dan kesabaran. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Ciri pertama wanita ahli surga adalah keikhlasan dalam menjaga iman, meskipun harus berjalan sendiri dan tidak selalu didukung oleh lingkungan sekitarnya.
Tidak semua wanita yang berusaha menjadi solihah hidup dalam suasana yang menguatkan. Ada yang diejek karena menjaga sholatnya tepat waktu. Ada yang dianggap ketinggalan zaman karena menutup aurat dengan sempurna. Ada yang dicap aneh karena menolak ajakan yang jelas bertentangan dengan syariat Allah. Namun, ia tetap bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, janganlah kalian takut, dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian. Istiqomah seringkali sunyi, tidak selalu dipuji, bahkan terkadang diiringi celaan. Tetapi setiap air mata yang jatuh karena mempertahankan ketaatan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya, di antaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, hingga kedua matanya meneteskan air mata. Tangisan karena Allah adalah tanda hati yang hidup. Ciri kedua adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Wanita ahli surga bukanlah wanita tanpa masalah. Bisa jadi ia diuji dalam rumah tangga, diuji dengan kesulitan ekonomi, diuji dengan sakit yang berkepanjangan, atau bahkan diuji dengan pengkhianatan. Di luar ia tampak tegar, tetapi di dalam hatinya hanya Allah lah yang mengetahui betapa berat beban yang ia pikul. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Betapa besar balasan bagi kesabaran yang tidak dipamerkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Wanita ahli surga menjadikan sujud sebagai tempat mengadu, bukan media untuk mengumbar luka. Ia lebih memilih berbicara kepada Allah daripada mengeluhkan takdir kepada manusia. Karena ia yakin, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui isi hati hambanya. Ciri ketiga adalah keteguhan dalam menjaga kehormatan diri. Di zaman yang serba terbuka ini, batasan sering dianggap berlebihan. Menjaga pandangan dianggap tidak percaya diri. Menjaga lisan dianggap kaku. Menjaga pergaulan dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal, Allah telah memerintahkan dalam surah An-Nur ayat 31, agar wanita-wanita beriman menjaga pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Perintah ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk memuliakan. Kehormatan adalah mahkota yang tidak terlihat, tetapi sangat berharga. Sekali ternoda, luka yang ditinggalkan bisa panjang. Karena itu, wanita ahli surga lebih memilih penjagaan dari Allah daripada perhatian manusia. Ia hadir dengan adab, bukan dengan pencitraan. Ia takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Wanita yang menjaga iman, sabar dalam ujian, dan teguh dalam kehormatan, itulah perhiasan yang paling indah di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Ciri berikutnya dari wanita ahli surga adalah kerendahan hati. Meski ia memiliki ilmu, meski ia banyak berbuat kebaikan, ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia tidak sibuk menyebut-nyebut amalnya, tidak pula mencari pengakuan atas ibadahnya. Baginya, cukup Allah yang mengetahui setiap sujud dan sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa." Ayat ini mengajarkan bahwa rasa takut amal tidak diterima jauh lebih mulia daripada rasa bangga karena merasa sudah beramal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Maka wanita ahli surga senantiasa menjaga hatinya dari merasa lebih baik, karena ia sadar bahwa keselamatan bukan pada banyaknya amal, tetapi pada diterimanya amal tersebut. Ciri berikutnya adalah kesetiaan dalam menjaga amanah. Amanah dalam rumah tangga, amanah dalam pekerjaan, amanah menjaga rahasia, bahkan amanah dalam tanggung jawab kecil yang sering dianggap sepele. Ia jujur meskipun tidak diawasi. Ia tetap lurus meskipun dianggap terlalu tegas atau kaku. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72 tentang amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun semuanya enggan memikulnya. Lalu manusialah yang memikul amanah itu. Amanah adalah perkara besar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Wanita ahli surga menjaga dirinya sejauh mungkin dari sifat-sifat tersebut. Ia lebih memilih kehilangan keuntungan dunia daripada kehilangan kepercayaan dan keridhaan Allah. Kemudian, ciri yang tidak kalah penting adalah keberanian memilih keridhaan Allah meskipun harus mengalah dari urusan dunia. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua kesempatan harus direbut. Tidak semua yang ditawarkan dunia perlu dimiliki. Kadang ia harus kehilangan peluang. Kadang ia harus menerima bahwa dirinya tidak dipahami. Bahkan kadang ia harus rela ditinggalkan demi mempertahankan prinsip iman. Namun ia tetap tenang, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, bahwa apapun yang diberikan kepada kalian hanyalah kesenangan hidup dunia dan perhiasannya, sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Keyakinan inilah yang membuatnya kuat. Ia tahu bahwa kehilangan karena Allah bukanlah kerugian, melainkan investasi akhirat. Wanita ahli surga mungkin tidak selalu terlihat menang di mata manusia, tetapi ia menang di sisi Allah. Ia menjaga hatinya tetap bersih, memegang amanah dengan jujur, dan berani mengalah demi keridhaan Tuhan semesta alam. Karena baginya, dunia hanyalah persinggahan, sedangkan keridhaan Allah adalah tujuan yang abadi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Ciri berikutnya dari wanita ahli surga adalah istiqomah dalam kebaikan. Ia tetap menjaga sholatnya meskipun tidak ada yang mengingatkan. Ia tetap menutup auratnya dengan sempurna, meskipun tidak selalu didukung oleh lingkungan. Ia tetap berbuat baik meskipun kebaikannya tidak dihargai dan bahkan dilupakan. Karena istiqomah bukan tentang besar atau kecilnya amal, tetapi tentang kesetiaan dalam melakukannya secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 112, "Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan." Perintah ini menunjukkan bahwa keteguhan adalah jalan keselamatan, bukan hanya semangat sesaat, tetapi ketekunan yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus, walaupun sedikit. Maka wanita ahli surga tidak meremehkan amal kecil yang konsisten. 2 rakaat yang dijaga setiap hari lebih berat timbangannya daripada semangat besar yang cepat padam. Istiqomah seringkali sunyi, tidak selalu dilihat manusia. Namun Allah tidak pernah lalai dari melihat kesetiaan hambanya. Dan ciri yang sangat mulia berikutnya adalah kemampuan untuk memaafkan. Wanita ahli surga bukan berarti tidak pernah disakiti. Ia pernah terluka, pernah dikhianati, pernah diremehkan dan diperlakukan tidak adil. Hatinya pernah terasa sesak.
Air matanya pernah jatuh dalam diam. Namun ia memilih membersihkan hatinya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 tentang orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda kekuatan iman dan keluasan jiwa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan baginya. Artinya, setiap maaf yang diberikan karena Allah bukanlah kerugian, tetapi justru peninggian derajat. Wanita ahli surga memaafkan bukan karena orang lain selalu pantas untuk dimaafkan. Ia memaafkan karena ia ingin hatinya bersih ketika berdiri di hadapan Allah. Ia tidak ingin membawa dendam dalam sujudnya. Ia tidak ingin lisannya berzikir sementara hatinya penuh kebencian. Ia memahami bahwa dunia ini sementara, bahwa setiap luka akan diganti oleh Allah dengan pahala jika disikapi dengan sabar dan lapang dada. Istiqomah menjaga amal dan kelapangan dalam memaafkan adalah jalan yang sunyi, tetapi jalan itulah yang mengantarkan kepada surga. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga setiap nasihat yang telah kita renungkan menjadi cahaya dalam langkah kita, penguat saat lemah, dan pengingat saat lalai. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, bersabar dalam ujian, menjaga kehormatan, serta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap waktu yang diluangkan dengan pahala dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.